Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para siswa kelas 10 Madi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih. Pelajaran pertama, pekan pertama setelah kita menjalani UTS atau PTS ya. Jadi ini sisa-sisa di semester genap ya, untuk pelajaran usul fikih kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, kita mulai pembahasan kali ini adalah membahas dengan judul Anwa'ul Ijma'. Apa artinya? Anwa'ul Ijma', jenis-jenis ijma'. Anwa', jenis-jenis ijma', macam-macam ijma'. Al-ijma'u naw'ani, ijma' itu ada dua macam. Qat'iyyun wa dhanniyun, satu qat'i, kemudian kedua dhanni. Jadi ijma itu ada dua macam ya, qat'i dan dhanni. Apa itu ijma qat'i? Fal qat'iyyu ma yu'lamu wuqu'uhu min al-ummah bidururah, yaitu ijma yang diketahui oleh umat ini. Jadi ijma yang diketahui oleh umat ini secara pasti ya, secara darurat. Jadi maksudnya umat ini secara umum pasti mengetahui tentang hal ini, tentang ijma tersebut. Yaitu ijma yang diketahui oleh umat ini secara pasti atau secara darurat. Contohnya apa? Contohnya adalah kal ijma'i ala wujubi shalawatil khams. Ijma bahwa salat 5 waktu itu wajib. Wa tahrimi zina, dan bahwa zina itu haram. Ya. Wa hadha an-naw' la ahada yunkiru thubutahu wala kauna hujjah. Jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Jadi ijma ini, ijma qat'i ini contohnya adalah ijma tentang wajibnya sholat 5 waktu dan bahwa zina itu haram. Jadi tidak ada yang mengingkari bahwa sholat 5 waktu itu wajib dan zina itu haram, tidak ada yang mengingkari untuk jenis ini ya. Tidak ada yang mengingkarinya ya. Bagaimana bila ada seorang mengingkarinya? Wa yakfur mukhalifuhu idza kana mimman la yajluhu. Orang yang menentang ijma ini, orang yang tidak mengakui ijma ini, itu bisa kafir jika dia termasuk orang yang mengetahuinya, yang bisa mengetahuinya. Ya, itu seperti itu ya. Jika dia termasuk orang yang bisa mengetahuinya. Jadi misalkan dia orangnya dia balik ya, berakal, dia bisa mengetahui, bisa belajar dan sebagainya. Kalau masih mengingkari bahwa sholat 5 waktu itu wajib dan zina itu haram, maka dia bisa kafir. Ya, jadi ijma pertama adalah ijma qat'i, ijma yang pasti, ijma yang tetap. Ya, ijma yang diketahui oleh umat ini secara pasti, secara darurat. Ya, ada seperti itu ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ijma al-dhanni. Wa dhanni, apa itu ijma dhanni? Ma la yu'lamu illa bitatabbu' wal istiqra'. Ma la yu'lamu illa bitatabbu' wal istiqra'. Yaitu ijma yang tidak bisa diketahui kecuali dengan diteliti. Ya. Jadi ijma dhanni adalah ijma yang tidak bisa diketahui kecuali dengan diteliti. Dengan diteliti dulu. Ya. Kalau ijma tadi yang pertama qat'i itu ijma yang sudah pasti diketahui, tidak perlu diteliti. Artinya orang itu sudah tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, zina itu haram. Sedangkan yang kedua ini ijma dhanni. Wa dhanni, ijma dhanni adalah ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'. Ijma yang tidak bisa diketahui kecuali dengan diteliti terlebih dahulu. Faqad ikhtalafa ulama fi imkani thubuti. Para ulama berselisih pendapat tentang validitas, tentang keabsahan ijma jenis ini ya. Arjahul aqwal fi dzalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat paling kuat adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat paling kuat dalam hal ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Haitsu qala fil aqidatil wasithiyah, di mana dia berkata dalam aqidah wasithiyah, wal ijma'u alladhi yandabit ma kana alaihi salafus salih. Ijma yang pasti itu adalah ijma yang diakui oleh salafus saleh.
Ya. Jadi ijma yang pasti itu adalah ijma yang diakui oleh salafus saleh. Ijma yang konsensus ya atau ijma yang diakui oleh para salafus saleh. Itu ijma yang pasti. Idza ba'dahum kathurul ikhtilaf. Karena setelah salafus saleh, ya kalau kita berbicara salafus saleh itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena setelah salafus saleh itu banyak terjadi pertentangan, perselisihan. Wa tasyaratul ummah, dan umat ini menyebar. Umat ini tersebar. Nah, jadi ijma yang pasti itu ijma salafus saleh. Itulah penjelasan tentang ijma dzanni. Ijma yang masih berupa dugaan. Ijma yang masih berupa asumsi. Ijma yang tidak bisa diketahui kecuali dengan diteliti terlebih dahulu, ya. Itu demikian ya, itu seperti itu. Fa'alam anna al-ummata la yumkinu an tujmi'a ala khilafi dalilin sahih. Ketahuilah bahwasanya umat ini tidak mungkin bersepakat, tidak mungkin berkonsensus ya untuk menyelisih dalil yang benar. Sharihin jelas, ghairi mansukh yang tidak dinasakh. Fa inna la tujmi'u illa ala haqq. Karena umat ini tidak akan berkonsensus kecuali di atas kebenaran. Jadi umat ini tidak akan berselisih di atas dalil, tidak akan sepakat, tidak akan berijma untuk menyelisih dalil yang benar. Ya, karena umat ini tidak akan ijma, tidak akan berkonsensus kecuali di atas kebenaran. Ya. Wa idza ra'aita ijma'an tadhunnu mukhalifan lidzalik. Jika engkau melihat ijma yang kau menyangkanya bertentangan dengan itu, fanzur, maka lihat dulu. Fa imma yakuna dalilu ghairu sahih. Bisa jadi dalilnya itu tidak benar. Atau ghairu sharih, atau tidak jelas. Atau mansukhun, atau dinasakh. Atau fil masalah khilaf lam ta'lamuhu, atau dalam masalah ini ada perbedaan pendapat yang engkau tidak mengetahuinya. Ya. Itu seperti itu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi jika ada ijma yang kau menduganya bertentangan, ya. Jika engkau melihat ijma yang engkau menduga dia bertentangan, maka bisa jadi dalilnya tidak benar, atau dia tidak jelas, atau dinasakh, atau masalah itu masih diperselisihkan. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat ijma. Syurutul ijma. Ijma syurutun minha. Ijma itu memiliki beberapa syarat. Ya. Ijma memiliki beberapa syarat. Di antaranya satu, syarat ijma yang pertama adalah ayathbuta bitariqin sahih. Ia tetap dengan jalur yang benar, dengan jalan yang benar. Jadi ijma itu berlaku atau tetap dengan jalan yang benar, dengan jalur yang benar. Biyakuna imam masyhuran bainal ulama. Yaitu ada kalanya dia terkenal di kalangan para ulama. Au naqiluhu wasiqatan wasyal itila. Atau orang yang menukilnya, orang yang mengutipnya, orang yang meriwayatkannya itu orang yang thiqah dan luas pengetahuannya, ya. Jadi syarat pertama dari ijma adalah ia tetap dengan jalur yang benar. Ya, bagaimana kita melihat dia ijma itu ditetapkan dengan jalur yang benar? Ya, caranya ya kita bisa mengetahuinya dengan bila ijma itu terkenal di kalangan ulama atau orang yang meriwayatkannya dia orang yang thiqah. Ya, itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, Allah yasbiqahu khilafan mustaqir. Tidak didahului oleh perbedaan yang tetap. Ya. Jadi tidak didahului oleh perselisihan. Ya. Jadi sebelum ijma tersebut tidak ada yang menyelisihi, tidak ada perselisihan dalam masalah tersebut. Ya. Itu syarat ijma yang kedua. Jadi tidak didahului oleh perselisihan dan perbedaan pendapat. Fa'in sabaqahu dzalika fal ijma. Jika telah didahului oleh hal tersebut, maka dia bukan ijma.
Lina al-aqwala la tabtul bimauti qailiha. Karena perkataan-perkataan itu tidak batal dengan matinya orang yang mengucapkannya. Fal ijma'u la yarfa'ul khilaf as-sabiq. Ijma' itu tidak menghilangkan perbedaan sebelumnya. Wa innama yamna'u min hudusi khilaf. Tapi ia mencegah terjadinya perbedaan pendapat. Hadza wal qaul rajih li quwwati muqadhi. Ini adalah pendapat yang kuat karena alasannya kuat, dalilnya kuat. Ya. Jadi kesimpulannya syarat ijma itu ada dua itu tadi ya. Yang tadi disebutkan itu seperti itu ya. Tuh, seperti itu. Itu syarat ijma yang kedua. Itu dia ditetapkan dengan jalan yang benar. Syarat kedua tidak didahului oleh perselisihan pendapat. Ya itulah. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi syarat ijma itu ada dua ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Pembahasan usul fikih pada kesempatan kali ini ya. Kita ringkas saja apa materi-materinya ya. Yang penting poin-poinnya tersampaikan. Demikian kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah penjelasan usul fikih pada kesempatan kali ini, yaitu membahas macam-macam ijma, ya, macam-macam ijma, ya. Semoga bermanfaat. Ya. Kita akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran usul fikih. Pelajaran pertama, pekan pertama setelah kita menjalani UTS atau PTS, ya. Jadi ini sisa-sisa di semester genap, ya, untuk pelajaran usul fikih kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Ya, kita mulai pembahasan kali ini adalah membahas dengan judul Anwa'ul Ijma'. Apa artinya? Anwa'ul Ijma', jenis-jenis ijma'. Anwa', jenis-jenis ijma', macam-macam ijma'. Al-ijma'u naw'ani, ijma' itu ada dua macam. Qat'iyyun wa dhanniyun. Satu qat'i, kemudian kedua dhanni. Jadi ijma' itu ada dua macam, ya, qat'i dan dhanni. Apa itu ijma' qat'i? Fal qat'iyyu ma yu'lamu wuqu'uhu min al-ummah bid-darurah. Yaitu ijma' yang diketahui oleh umat ini. Jadi ijma' yang diketahui oleh umat ini secara pasti, ya, secara darurat. Jadi maksudnya umat ini secara umum pasti mengetahui tentang hal ini, tentang ijma' tersebut. Yaitu ijma' yang diketahui oleh umat ini secara pasti atau secara darurat. Contohnya apa?